Kami Padepokan Ashabul Kahfi Pusdeka beserta para santri sedang eksplor di jalur selatan Kabupaten Bondowoso. Konon katanya di sini juga ada pengendara yang mengalami kecelakaan. Benar sekali, seperti yang jahil arah ke kamera tunjukkan. Ini adalah gerbang gaib di mana yang terdekat semuanya beraktivitas di siluman ular dan dia sering naik dan melintas jalan. ada jalur pelanggaran prosedur untuk perangan dengan bagus asli itu yang ada di Membabat Kota Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ashabul Kahfi dimana kalian semua berada. Di kesempatan malam ini kami Padepokan Ashabul Kahfi Pusdeka beserta para santri sedang eksplor di jalur selatan Kabupaten Bondowoso, yaitu tepatnya di daerah Maisan sampai perbatasan Jember. Konon di sini sering terjadi kecelakaan. Kecelakaannya itu terjadi hampir setiap hari, ada kecelakaan. Dan juga dari beberapa sahabat kami atau subscriber juga ada yang memberi masukan. Konon katanya di sini juga sering terjadi penampakan atau makhluk yang sedikit usil. Jadi kita eksplor dulu jalurnya. Kalau jalurnya itu yang sering terjadi kecelakaan kalau titiknya itu dari Grujukan ya, jalur Grujukan itu sampai Suger itu hampir setiap hari di jalur itu terjadi kecelakaan, dan rata-rata banyak yang meninggal di tempat juga. Nanti kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi di sekitar jalur lintas selatan Kabupaten Bondowoso yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember. Kita terus telusuri, jangan kemana-mana, tetap ikuti video kami sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kita sudah nyampe di Maisan. Di sini kita sudah ada di depan pasar Maisan. Di sini ini sangat ramai sekali, apalagi kalau siang dari pagi ya. Itu ramai sekali hingga menyebabkan kemacetan juga di sini. Jadi ada lalu lalang. Karena di sini juga jalan raya, jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jadi lalu lintasnya juga sangat padat, juga jalannya lurus, bagus, juga naik turun juga, terutama di depan pom bensin, lebih tepatnya di sini. Seringkali banyak kecelakaan di sini, entah itu kesadaran manusianya sendiri, kelalaian manusianya itu sendiri, atau apa ada yang usil juga. Nanti
kita terusi bersama, karena posisinya juga pom bensin posisinya juga turun ini. Kalau dari arah utara, dari arah Bondowoso ini turun, kalau dari arah Jember itu menanjak. Jadi susah sekali untuk pengendara yang dari arah Bondowoso itu menghindari, kalau kurang hati-hati sih menyeberang dari pom bensin itu. Ini konon di sini juga ada makam, tapi pemakaman umum. Konon sih katanya makam itu angker, cuman nanti kita bahas, kita explore dulu jalannya, lokasinya, apa yang sebenarnya terjadi. Kalau segi jalannya ini emang nggak begitu lebar sih ya, cuman halus, cuman turunan, jadi pengendara lebih memacu kendaraannya kalau dari arah Jember, sedangkan lalu lintas di sini sangat ramai sekali. Nah, ini di samping saya ada makam, ini makam yang di pinggir jalan itu, ada makam. Ini sudah mau nyampe ke Suger, nanti kita explore sampai ke tikungan Suger itu, perbatasan, pas perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Itu juga sering, karena di situ tikungannya tajam sekali. Pernah itu kejadian, ada yang jalan itu konon katanya lurus gak belok, ternyata aslinya jalan itu belok nganan. Nanti kita telusuri bersama apa yang sebenarnya terjadi, apa ada makhluk yang usil atau emang kelalaian manusianya itu sendiri. Nanti kita jadi tahu bareng-bareng. Mungkin kita nanti di sana berhenti untuk sedikit menjelaskan di sekitar untuk lebih pastinya. Nah, itu kita sudah nyampe di depan, kita berhenti di depan sini karena ini pas perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Ini pas perbatasan, kita sudah nyampe, kita explore. Di sebelah kanan itu ada sungai, itu sudah ada pelang juga, ada papan nama menjelaskan sebelah situ sudah menandakan Kabupaten Jember. Ini curam sungainya sana. Ini konon katanya jalan itu ada yang nggak kelihatan sampai lurus ke sana. Jadi kita cari tahu bersama. Mungkin sekian dulu penjelasan kurang lebihnya dari saya. Kita explore dulu di tempat ini. Baik sahabat, kita sudah berada di tepat perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, lintas selatan tepatnya. Ini berada di Kecamatan Suger, masuk Kabupaten Jember. Inilah tikungan yang tadi saya jelaskan, di mana posisi tikungan ini menikung tajam sekali ya, tajam sekali. Konon katanya di sini juga ada pengendara yang mengalami kecelakaan, bahwa jalan ini lurus, gak belok, cuman entah kebenarannya itu bagaimana, Allahu a'lam. Jadi kita telusuri, kalau dari segi jalannya dari arah Kabupaten Bondowoso itu menurun terus. Itu juga ada sungainya lumayan besar juga. Ini salah satunya bekasnya ini. Mungkin ini penyok karena ditabrak, bisa jadi ya. Penyok karena mungkin ditabrak, bisa jadi juga bekas dari kecelakaan atau tabrakan. Untuk pelang itu juga tiang listrik, yang lampu, mungkin itu juga bekas ditabrak atau tertabrak, saya juga tidak tahu. Tapi beginilah lokasinya.
posisinya jalannya sangat tajam dan miring. Nanti kita cari gali informasinya secara mediumisasi bagaimana kelanjutannya. Terus ikuti perjalanan kami, tonton videonya sampai selesai. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hendra. Jika dilihat dari sisi gaibnya, banyak sekali sosok-sosok di pinggir jalan ini sampai ke tengah, banyak sekali sosok yang jahil di tempat ini sampai arah ke Bondowoso sana. Ini adalah gerbang gaib. Ini pas ya yang sekarang kamera tunjukkan, ini adalah gerbang gaib di mana eksistensi makhluk yang tak kasat mata ini semuanya beraktivitas di sekitar sini. Terus ikutin penelusuran kami, jangan kemana-mana videonya biar tidak ada kesalahpahaman. Ikutin terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kayaknya emang bener ya, tadi juga sedikit kasih penjelasan oleh Gus Deka tentang sisi gaibiahnya. Mungkin ini ada sedikit bukti sih bahwa di sini sering terjadi kecelakaan. Ini buktinya masih banyak berceceran beling-beling di sini. Ini kayaknya masih baru juga sih, bekas pecahan kaca. Entah ini ya, ini banyak sekali nih. Di sana kayaknya tadi ada juga kayaknya bekas pecahan kaca. Ini kaca kendaraan ya, bukan kaca rumah. Ini Nanti kita ungkap apa sebenarnya terjadi di sini. Terus ikuti perjalanan kami. Baik sahabat, setelah kita eksplor tempat ini dan juga tadi sedikit dijelaskan sejarah gaibiahnya dengan Gus Deka, kita tambahin sedikit. Mungkin kita tanya-tanya ke Denmas, mungkin ada tambahan dari Denmas apa yang dirasakan Denmas sendiri di tempat ini, atau yang Denmas rasakan, Denmas lihat, apa menurut Denmas? Baik sahabat, sekarang kami meninjau lokasi ya. Di sini juga konon juga sering terjadi kecelakaan. Memang banyak sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata yang sering mengganggu para pengendara di sepanjang jalan ini. Dan di sebelah kanan saya ini adalah sungai. Di sini juga banyak siluman ular yang dia sering naik dan melintas jalan. Dan di sebelah sana juga ini ada sosok tinggi besar pas di sebelah kanan saya ini. Mungkin Di daun-daun ini berarti ya. Mungkin mereka penasaran tentang kedatangan kita ke sini. Gitu. Cuman yang usil itu apa dominannya? Ya yang usil ya mungkin siluman ular tadi mungkin sering menyeberang kan. Menyeberang naik dari sungai ini Ya. naik ke sini. Dan juga ada sosok-sosok di pas tikungan sana yang sering menutup para pengendara matanya supaya jadi tak fokus lah kepada Apalagi pengendara yang lalai gitu mungkin Mas ya. Iya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Denmas tentang sisi gaibiahnya di tempat ini. Mungkin ada tambahan pesan untuk para pengendara yang melintasi di jalan ini, apa pesan-pesannya bisa disampaikan, monggo. Dan mungkin pesan-pesannya ya, yang kita tidak lupa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dapat perlindungan dalam beraktivitas dan perjalanan kita. Dan tak lupa doa yang selalu kita panjatkan sebelum kita melaksanakan bepergian,
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin lebih berhati-hati dalam berkendara dan tidak usah terburu-buru dan selalu tetap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan Mas atas penjelasannya dan pesan-pesan yang disampaikan kepada sahabat Ashabul Kahfi dimanapun semua berada. Mungkin lebih tepatnya lebih berhati-hati dimanapun kalian semua melintasi atau berada di tempat itu. Alangkah baiknya keluar dari rumah berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan sampai tujuan. Dan untuk pengendara, alangkah baiknya lebih fokus. Kalau capek mending istirahat dulu atau menepi, atau kalau ada digantikan mending digantikan. Karena selagi kita fokus kita turun, bangsa-bangsa seperti ini yang mengganggu, kesempatan mereka untuk mengganggu itu mudah sekali. Jadi mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi sahabat Ashabul Kahfi dimanapun kalian semua berada. Terus tonton videonya sampai selesai, terus ikuti perjalanan kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat, kami lanjutkan. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bondowoso dari arah Jember. Kalau dari arah Jember ini tikungannya, sosok yang di sungai itu sering melintas di jalan ini, terutama di tikungan tadi itu. Inilah situasinya seperti ini jalannya. Kalau dari arah Jember itu menanjak, banyak menanjaknya, naik sih jalannya. Banyak pengendara yang memacu kendaraannya itu dengan kecepatan tinggi karena jalannya juga lurus, mulus juga. Apalagi jalur selatan lintas kota, jadi sih rame juga. Kalau nanti dari subuh ini sudah rame sini. Ini sudah mau sampai ke makam yang katanya menurut beberapa narasumber, apa makam itu keramat, apa makam itu angker, kita juga tidak tahu. Tadi kelewat nih tadi kita. Inilah makamnya yang tadi diceritakan di sini, di sebelah kanan tadi, agak keliru. Jadi belum berarti ya. Kita cari lagi karena gelap itu, kuburannya gelap sih. Nah ini lebih tepatnya ini. Nah, pemakamannya ini di kanan, pas kanan. Nah, itu makamnya di sana. Apa ada kaitannya dengan makam itu? Nanti kita cari tahu bersama-sama. Ini sudah hampir nyampe di Maisan, kita sudah masuk di Kabupaten Bondowoso. Nanti kita mungkin berhenti di pom bensin yang dimana di sana hampir setiap hari ada kecelakaan. Gak beberapa lama, itu sekitar 1 mingguan yang lalu, salah satu sanak saudara saya juga terjadi kecelakaan di sana.
di sini ya, tepatnya di agak utara sedikit sih kecelakaannya. Cuman apa yang sebenarnya terjadi di sini, kita explore dulu, kita berhenti sebentar untuk mencari tahu, terus ikuti perjalanan kami. Baik sahabat, kali ini kita berhenti di pom bensin Maesan, Kabupaten Bondowoso. Jadi kita dari tikungan yang perbatasan Kabupaten Bondowoso Jember, kita putar balik untuk menyusuri yang dari arah Jember. Kalau dari posisi jalannya sendiri, emang kalau dari Bondowoso itu posisi jalannya turunnya jauh ya, panjang sekali. Kalau dari Jember itu naiknya dari tikungan tadi itu selalu naik jalannya. Di sini hampir setiap hari ada kecelakaan, entah itu kecelakaan ringan atau kecelakaan parah berat. Itu di sini hampir setiap hari hingga banyak mengakibatkan meninggal dunia. Kita sudah bersama Gus Deka. Bagaimana Gus tanggapan Gus Deka sendiri tentang sisi gaibiahnya di sekitar lokasi ini? Baik, terima kasih. Jadi sepanjang jalur jalan raya ini banyak sekali sosok-sosok yang melintasi, karena jika dilihat dari sisi geologi ya, jalan ini adalah antara dimensi gelombang wave yang di selatan dengan dimensi gelombang wave yang di utara sana. Jika kita flashback ke masa lalu, tempat ini adalah jalur Pangeran Suger untuk peperangan dengan Ki Bagus Asra, yaitu Turonggo yang ada membabat kota Bondowoso. Banyak sekali aktivitas sosok-sosok gaib yang berada di tempat ini, di mana sosok gaib itu sangat berdasarkan selain jalan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Emret, jalannya juga tanjak, makanya ya saya sarankan kepada para sahabat dimanapun berada, jika di perjalanan perbanyaklah sholawat dan mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Untuk sosoknya Gus yang dominan di sini yang usil itu apa Gus? Jika melihat sosok yang usil banyak sekali, kayak kuntilanak, kayak siluman ular yang tadi yang di sana kita sebutkan, banyak sekali. Ya selain kuntilanak banyak sekali ya sosok-sosok, tidak bisa kita jelaskan seperti satu di sini ya. Jika dijelaskan seperti satu ya, itu cukup panjang. Yang penting jelaskan dengan singkat dan padat. Mudah-mudahan para sahabat dimanapun Anda berada bisa paham dan mengerti. Makanya ditonton videonya, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Terima kasih Bu Deka atas penjelasannya tentang sisi gaibiahnya di jalur selatan Bondowoso Jember ini. Mungkin kita nanti telusuri agak ke utara, agak masuk ke Bondowoso, apa lagi misteri yang ada di sana. Terus ikuti perjalanan kami, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tadi kita sudah melakukan penelusuran dari arah kota Bondowoso, juga sebaliknya dari tikungan perbatasan Kabupaten Bondowoso Jember, tepatnya di Kecamatan Suger.
Terus yang kedua, kita berhenti di SPBU Kecamatan Maesan. Kita eksplor sepanjang jalan situ, kita telusuri tentang jalan, situasi, lingkungan, beserta goibiahnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Denmas, juga Pusdeka, tentang goibiahnya di situ, apa yang sebenarnya terjadi. Nanti mungkin kita telusuri lebih dalam lagi dengan proses mediumisasi. Terus ikuti perjalanan kami, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kita sedang mencari tempat untuk proses mediumisasi. Apabila nanti tidak memungkinkan, karena ini posisi di jalan ya, tidak mungkin kita juga melakukan proses mediumisasi di pinggir jalan raya, membahayakan sekali untuk kita para santri, juga untuk mediator itu sendiri. Apalagi posisinya di sini tadi sempat gerimis kecil, jadi kita putuskan untuk istirahat sambil mencari tempat untuk mediumisasi. Kalau memungkinkan untuk mediumisasi, kita lakukan mediumisasi. Kalau tidak, ya mungkin lain kali atau nanti kita jelaskan lagi lebih dalam tentang jalan yang kita telusuri dari Bondowoso, Kecamatan Maesan hingga Kecamatan Suger. Ini kalau kita proses mediumisasi di pinggir jalan bahaya. Jadi kita putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Baik sahabat, kita sekarang sudah masuk Kabupaten Bondowoso. Lebih tepatnya di jalur Pancoran Bunder yang pernah kita datangi atau kita ungkap dulu. Yang penasaran, yang masih belum nonton, silahkan ditonton videonya, tonton sampai selesai agar tidak jadi salah paham, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitar jalur Bunder, Pancoran dan sekitarnya. Tadi kita sudah eksplor juga ke selatan untuk daerah Maesan dan Suger. Disinilah tepatnya jalur Bunder yang pernah kita telusuri dulu. Di sini memang banyak sih yang usil juga yang mengganggu hingga banyak menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa. Dari dulu saya tinggal di dekat-dekat daerah sini, emang benar itu setiap hari, hampir setiap hari juga, hampir setiap hari sering itu kecelakaan, terutama dari jalur Pancoran hingga sampai Pancoran, Bunder, sampai ke kurang lebih mau nyampe ke Nangkaan itu. Untuk lebih jelasnya bisa tonton video kami di channel kami Ashabul Kahfi Official, penelusuran jalur Bunder Kabupaten Bondowoso. Di situ bisa kalian lihat videonya. Yang penasaran, yang belum nonton silahkan dilihat, yang belum like, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar. Baik sahabat, kita sudah memasuki kota Bondowoso. Nanti apa yang bisa kita temui di sana, yang bisa kita eksplor, terus ikuti perjalanan kami selanjutnya. Baik sahabat, sedikit tambahan ya dari kami semua. Di sini adalah saksi bisu pertemuan antara Pangeran Suger dengan Ki Bagus Astra Bondowoso. Kurang lebihnya tepatnya di sini. Ini di
Bondowoso. Ini kita sudah sampai di alun-alun Bondowoso. Ini adalah gerbong maut Bondowoso, monumen Bondowoso atau ikan Bondowoso. Ini adalah saksi perjuangan rakyat Bondowoso. Ini sahabat, kita sudah masuk di pecinan Bondowoso. Ini aslinya jalan satu arah, cuman banyak pengendara kalau malam hari itu dari banyak yang arah timur menerobos jalur. Jadi nanti terjadi kecelakaan, menyalahkan tempat itu angker. Aslinya kelalaian manusianya itu sendiri. Seperti itu salah satu kelalaian manusia atau kecerobohan manusia. Jadi tidak serta-merta menyalahkan tempat ini angker, ulah bangsa jin, tidak. Memang pengendaranya itu sendiri juga lalai, ceroboh, seperti itu. Jadi untuk para sahabat yang berpergian lebih mematuhi lagi dalam berkendara agar lebih berhati-hati, dan jangan lupa berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.